Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton, viral di media sosial adanya oknum TikTokers yang melakukan penghinaan kepercayaan agama lain di live TikTok. Kasus ini bermula dari obrolan seorang TikToker berinisial M dengan followersnya saat melakukan live streaming. Namun obrolan tersebut kemudian melebar, semula candaan dark jokes dilayangkan namun semakin lama semakin bernada penghinaan. Ia menyebutkan bahwa salib ibarat tiang listrik yang harus dikembalikan ke PLN. Kreator TikTok asal Deli Serdang itu menyinggung soal kepercayaan umat Kristen Protestan dan Katolik. Selain itu juga ia mengatakan, nanti kalau ada kesempatan mengunjungi gereja, aku bawa Bluetooth speaker dan memutar lagu Shaun the Sheep karena kalian kan domba. Video tersebut lantas viral sehingga pada Sabtu 21 Oktober 2023, M ditangkap pihak berwajib dengan landasan pasal 45A 2 UU Undang-Undang ITE Jungto pasal 156A KUHP. M akhirnya meminta maaf dan menyebut bahwa konten tersebut dibuat sebatas guyonan. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, dia mengaku khilaf. Kasus serupa penghinaan agama juga sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Contohnya adalah pada 2021 lalu di kanal YouTube Muhammad Kece. Dua kutipan dalam video yang terunggah mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah pengikut jin. Dan juga Nabi Muhammad adalah pemimpin perang Badar dan Uhud yang membunuh dan membinasakan. Jelas pembunuh adalah iblis. Pernyataan tersebut ternyata berdampak. Banyak ulama dan tokoh menyesalkan pernyataan tersebut. Dan MK disebut kurang memahami Al-Quran. Kasus penistaan yang dilakukan MK menuai reaksi di semua platform media sosial mainstream saat itu. Dan banyak pihak yang melaporkan ke pihak berwenang, sehingga dilakukan penyidikan. Namun, di tengah-tengah penyidikan, MK dikabarkan menghilang. Hingga tanggal 24 Agustus 2021, MK berhasil ditangkap di Bali. MK dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 28 ayat 2, dan junto pasal 45 UU ITE dan pasal 156A tentang penodaan agama. Tidak selesai dengan hal tersebut, MK yang kemudian mendekam di penjara dikabarkan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau penganiayaan dari Napoleon Bonaparte yang merupakan terpidana kasus suap terkait Joko Chandra. Kabar tersebut mendapat respon dukungan dari warganet dan diacungi jempol melalui surat terbuka warganet. Sahabat Maton, penistaan agama sangat potensial memiliki dampak besar terutama jika dilakukan oleh seorang tokoh atau influencer yang memiliki banyak follower. Dampaknya bisa menimbulkan pergerakan massa. Semakin besar massa yang dikumpulkan, maka akan semakin besar pula potensi terjadinya gesekan dan kerusuhan. Maka semakin mudah juga gerakan massa dikompori oleh oknum pemecah belah bangsa untuk melakukan perbuatan radikal. Apalagi di era serba media sosial ini, distribusi informasi sangat cepat. Jika bakal penistaan agama adalah sikap atau pola pikir yang intoleran, yang kemudian juga potensial mendapat respon intoleransi juga. Inilah yang menyebabkan kegaduhan dan menimbulkan perpecahan. Karena tokoh atau influencer ketika membuat suatu pernyataan, pasti akan ada pro dan kontra. Kemudian akan menimbulkan debat kusir dan potensial terjadi gesekan yang semula dalam ruang digital, kemudian melebar ke kehidupan nyata. Itulah pentingnya kita semua perlu mengetahui ilmu komunikasi publik dan komunikasi sosial, di mana disiplin ilmu komunikasi akan mempengaruhi kebijakan kita dalam melakukan komunikasi, terutama komunikasi di media. Setidaknya, kita bisa memilah diksi yang kita gunakan terhadap publik agar meminimalisir interpretasi negatif publik terhadap kita. Karena dengan ilmu komunikasi publik, kita terbiasa berkomunikasi secara terencana dengan penilaian segala resiko yang akan didapatkan. Tak kalah penting juga, kita semua harus sesegera mungkin menanamkan pemahaman moderasi beragama, di mana outputnya adalah perilaku toleransi. Kalau bisa, memang sejak dini kita tanamkan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan sekolah maupun didikan lingkup keluarga kita. Dan penting juga, memahami apa arti toleransi itu sendiri dan bagaimana contoh dan mempraktekannya. Tujuan dari toleransi adalah perdamaian, karena benih toleransi merupakan rasa cinta, sedangkan benih intoleransi adalah ketidakpedulian. Contoh nyata ketidakpedulian adalah M dan MK, di mana diksi yang dinyatakan dalam media sosial tidak mempertimbangkan perasaan umat beragama lain, sehingga menimbulkan perilaku intoleransi lainnya. Kekerasan yang didapatkan MK di penjara juga buah dari intoleransi itu sendiri. Sahabat Maton, pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara toleransi antar agama. Salah satunya adalah menjaga lisan dan jemari kita agar tidak menyinggung kepercayaan orang lain.
terutama terhadap agama-agama resmi di Indonesia, karena sejatinya agama resmi di Indonesia mendapat perlindungan hukum, bahkan dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 45. Urgensi menjaga perdamaian karena bangsa kita banyak memiliki perbedaan yang sangat beresiko digunakan kelompok intoleran untuk memecah belah bangsa dan yang ingin menguasai negara dengan paksa. Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.